keluarkan ataupun yang saya buat di bulan kedua tersebut. Nah, itu dapat kita ketahui dengan metode peramalan ini. Gitu ya. Jadi istilah peramalan sudah sering ya kita dengar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada seperti peramal, meramalkan takdir, meramalkan kondisi seseorang di masa yang akan datang, gitu ya. Itu semuanya adalah istilah peramalan, gitu ya. Baik itu ramalan cuaca, mungkin kalau kalian lihat di situsnya cuaca, gitu ya, ataupun di HP, gitu ya, ada ya. Kalian lihat cuaca di 2 jam yang akan datang seperti apa, cuaca 3 jam yang akan datang seperti apa, ataupun cuaca esok hari itu seperti apa panjang gelombangnya, seperti apa gelombang lautnya, seperti itu. Semuanya adalah istilah peramalan, ya. Semuanya termasuk dalam istilah peramalan, gitu ya. Ada ramalan pertumbuhan ekonomi, ramalan situasi politik. Nah, ini ramalan situasi politik ketika ini sering sekali kita lihat ketika masa pemilihan kepala daerah, gitu ya, kepala pemerintahan, gitu ya. Banyak orang yang bermunculan di koran, di televisi, itu ya, di berita-berita yang meramalkan kalau yang menang adalah partai ini, yang akan menduduki kursi kepresidenan adalah dari si A, dari si B. Itu banyak sekali akan bermunculan orang-orang yang akan meramalkan, gitu ya, siapa yang akan menjadi pemenangnya, seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam ramalan, gitu ya. Nah, tentunya juga orang-orang yang paham ini ya, kalau situasi politik, jangan nanti saya sebagai orang awam dalam bidang politik berasumsi bahwa si A bakal menang. Nah, itu dapat diragukan kebenarannya, gitu ya. Nah, kenapa? Asumsi saya itu tidak ada dasarnya karena saya tidak memiliki basicnya, gitu ya. Kalau orang sering berkomentar, ya itu komentar biasa seperti itu, tapi tidak didasari ataupun diperkuat dengan ilmiahnya, ya, analisis ilmiahnya, tuh ya. Nah, ini semua istilah peramalan, ya, semuanya juga sama-sama meramalkan, gitu ya. Nah, jadi semuanya memiliki pemahaman yang sama, yaitu melihat ataupun memprediksi suatu kejadian di masa yang akan datang. Nah, metode peramalan ini merupakan suatu kerangka kerja ataupun teknik kuantitatif. Nah, tadi sudah dijawab oleh Mardatila ya, metode itu adalah teknik, cara, gitu ya. Nah, jadi metode peramalan kerangka kerjanya ataupun tekniknya, gitu ya. Teknik kuantitatif yang baku dan kaidah-kaidah yang dapat dijelaskan dengan metode matematika atau maupun statistikanya. Nah, termasuk yang sudah diajarkan oleh Bu Alfi yaitu SWOT, gitu ya. Nah, kita itu menggunakan persamaan matematika di dalamnya. Kita menggunakan lambang-lambang matematika di dalamnya, menggunakan perumusan statistika di dalamnya, gitu ya, ilmu statistika di dalamnya, gitu ya, ilmu statistik, gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu tools ya, yang tadi metode peramalan, metode pengambilan keputusan itu yaitu SWOT, gitu ya. Nah, ada metode keputusan yang lain, itu ada dikenal dengan AHP, analisis hierarki proses. Nah, itu HP juga salah satu metode pengambilan keputusan, gitu ya. Kita memutuskan bagaimana industri yang baik, bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh suatu industri, kelemahan yang dimiliki oleh suatu industri, gitu ya. Nah, ini kita lihat sedikit, kalian bisa lihat sendiri di slide ini. Kalau peramalan itu sering juga kita sebut dengan forecasting. Kalau forecasting sering dengar ya, walaupun sering baca nggak di jurnal-jurnal? Sering baca nggak? Forecasting, pernah dengar nggak kata-kata forecasting? Belum, Bu, baru dengar ini. Baru dengar? Gimana baru dengar hari ini istilah forecasting?
Mungkin istilah yang sama mungkin pernah dengar Bu, cuman kalau yang forecastingnya belum pernah Bu, baru ini. Kalau peramalan udah pernah dengar ya? Udah. Kalau peramalan yang sering kayak diketik rek itu kan Bu, kan peramalan. Ya, jadi istilah peramalan juga sering kita sebut forecasting. Mungkin kalau kalian baca jurnal gitu ya, baca tesis, baca skripsi, sebagian penulis itu menuliskan forecasting gitu ya. Forecasting. Salah satu metode forecasting itu yang mungkin sudah kalian pelajari itu indeks musim penangkapan, IMP. Sudah pernah belajar kan sama Pak Khalil. Nah, itu salah satu dalamnya adalah ilmu forecasting gitu ya, ataupun teknik forecasting dalam penentuan apa musim penangkapan ikan gitu ya, itu peramalan. Ya, makanya sering kalau Pak Rizwan lagi sering menggunakan istilah forecasting, bukan peramalan tapi forecasting today, forecasting gitu ya, kata Pak Wan gitu ya. Nah, jadi forecasting itu adalah peramalan gitu. Jadi nanti kalian bingung ketika mendengar istilah forecasting gitu ya. Jadi definisi peramalan itu sendiri yaitu alat ataupun teknik yang untuk memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data atau informasi yang relevan, baik data atau informasi masa lalu maupun data atau informasi saat ini. Jadi kita bisa menggunakan data time series di sini. Ini berkaitan dengan data ya, datanya masa lalu, datanya masa lampau gitu ya, data time seriesnya 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Itu adalah data time series. Ataupun menggunakan data ataupun informasi saat ini. Data saat ini, kalian melakukan pengamatan, kalian melakukan pengukuran terhadap komposisi hasil tangkapan. Gunakan data tersebut untuk data peramalan kalian. Nah, itu juga dikatakan bahwa data sekunder, data primer gitu ya, dimana kalian menggunakan data tersebut, data di masa kini yang kalian ambil sendiri ke lapangan, dan lakukan pengamatan sendiri ke lapangan. Nah, itu data ataupun informasi yang dapat kalian peroleh saat ini gitu ya, disebut dengan data primer gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi peramalan ini berkaitan dengan nanti akan ada rumus-rumus gitu ya. Rumus matematika persamaan, matematikanya bagaimana, statistikanya akan dipelajari di materi peramalan ini. Ya, berkaitan dengan penggunaan data-data. Kenapa? Informasi dan data itu sama atau tidak? Pengertian data dan informasi itu sama atau tidak? Nurullah Maria. Iya, Bu. Nurullah, menurut Nurullah, data dan informasi itu merupakan hal yang sama atau tidak? Kalau menurut Nurullah itu tuh sama, Bu. Soalnya data tuh kan bentuk dari informasi yang udah ditulis atau diabadikan gitu, Bu. Berarti sama gitu ya? Iya, Bu. Kurang lebih, Bu. Oke, yang lainnya ada yang berpendapat berbeda atau yang sama mungkin bisa dikuatkan lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Saya berbeda, Bu, karena data itu segala sesuatu yang disimpan dalam memori menurut format tertentu, sedangkan informasi itu hasil pengolahan data tersebut, Bu. Iya, jadi data itu merupakan hal yang terkecil ya daripada sistem informasinya, ya. Ingat kembali mata kuliah apa itu ya? ASPT ya. Ya, ASPT ya, analisis sistem perikanan tangkapnya. Nah, di situ ada pengertian database, sistem informasi gitu ya. Informasi manajemen juga di situ kalian pelajari di mata JMK itu. Nah, seperti yang Putri katakan bahwa data dan informasi itu berbeda. Nah, data itu merupakan hal yang terkecil gitu ya dalam penyusun informasi. Bagaimana tadi bentuknya informasi data yang tadi itu setelah kita lakukan pengolahan di dalamnya, kita lakukan analisis, kita lakukan running gitu ya. Nah, sehingga muncullah suatu informasi yang dapat kita
peroleh gitu ya. Nah, saya katakan